Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ada di Dimas Pupah, Siti Najar Sendari, dan Ida Hopipah dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Pisces. Ya teman-teman, di sini kita akan jelaskan ya apa sih sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan Pisces itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, siklus pertumbuhan dan perkembangan, dan faktor-faktor. Ada yang tahu pertumbuhan, perkembangan, siklus pertumbuhan dan perkembangan itu apa, dan faktor-faktornya itu seperti apa? Yuk kita simak. Baik, ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran ikan dalam jangka waktu tertentu. Ukuran ini bisa dinyatakan dalam panjang, bobot maupun volume tergantung pada kepentingan ukuran ikan. Pertumbuhan secara fisik diekspresikan dengan adanya perubahan jumlah dan sel penyusun jaringan tubuh pada periode tertentu yang kemudian diukur dalam satuan panjang maupun bobot. Namun, pertumbuhan juga bisa dinyatakan secara energetik dengan adanya perubahan kandungan total energi tubuh pada waktu kurun tertentu. Hormon juga berpengaruh pada pertumbuhan ikan, di mana bagiannya itu ada hormon hipofisis, hormon pertumbuhan atau somatotropin ada di sel alfa dari pars distalis kelenjar pituitari yang memegang peran penting untuk pertumbuhan dan metabolisme. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap embrio dan pasca embrio. Pada perkembangan ikan, di mana suatu proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan, yang dapat diartikan sebagai suatu proses menuju tercapainya kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran, hanya dapat diperoleh dengan prosesnya saja. Pertumbuhan dan perkembangan pula merupakan suatu proses yang berjalan secara simultan, artinya berjalan secara bersamaan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu akan terus berjalan dengan sesuai pada pertumbuhannya. Ada yang tahu nggak siklus pertumbuhan dan perkembangan Pisces itu seperti apa? Ada yang tahu? Baik, kita akan jelaskan. Perhatikan ya teman-teman. Embrio pada telur ikan terjadi sejak pembuahan oleh sperma. Embrio adalah makhluk yang sedang berkembang sebelum makhluk tersebut mencapai bentuk definitif seperti bentuk makhluk dewasa. Pada perkembangan makhluk hidup seperti ikan, ada yang namanya proses embryogenesis. Proses embryogenesis ini terjadinya perkembangan pada embrio. Perkembangan pada embrio tersendiri ada 3 tahap. Yang pertama ada progenase. Progenase dimulai dari perkembangan sel kelamin sampai zigot. Kedua ada embryogenese. Proses ini proses perkembangan zigot, pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi sampai pembelahan zigot. Ketiga, proses organogenesis. Proses ini perkembangan alat-alat tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Pembelahan zigot, ada yang tahu? Baik, kita bahas ya. Pembelahan zigot adalah rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadinya pembuahan. Pembelahan zigot berlangsung cepat sehingga sel anak tidak sempat tumbuh, sehingga besar sel anak semakin lama semakin kecil sesuai dengan tingkat pembelahan. Akibatnya pembelahan menghasilkan sekelompok sel anak yang disebut morula dan sel anak disebut blastomer. Nah, di sini ada proses terjadinya pembelahan zigot. Ada pembelahan yang pertama akan menghasilkan blastoid
menjadi dua bagian yang selanjutnya masing-masing bagian akan membelah lagi menjadi 4, 8, 16 sampai 32 sel. Pembelahan sel ini akan menghasilkan blastoderm yang semakin lama akan semakin menebal. Tahap pembelahan sel berakhir dengan terbentuknya rongga blastocule yang terletak antara blastoderm dan jaringan periblast yang menempel pada kuning telur. Selanjutnya ada tahap pasca embrio. Ada yang tahu bagaimana tahap pasca embrio seperti apa? Baik, kita bahas ya. Tahap embrio di sini di mana tahap embrio pada perkembangan embrio terjadinya suatu pematangan. Yang pertama, telur pada 1 jam, lalu telur pada 4 jam, lalu telur pada 20 jam, berkembang hingga telur pada 30 jam menjadi larva. Selanjutnya ada ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Larva pada ikan, kita di sini akan menemukan kantung kuning telur. Keberadaan kantung kuning telur ini merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi larva. Selama kantung kuning telur itu masih ada, maka ikan akan menyerap segala nutrisi dari kantung tersebut. Biasanya, ini akan bertahan selama beberapa hari, sebelum kemudian akan menghilang. Ada ikan muda. Pada ikan muda, di mana terjadinya proses metamorfosis dari larva menuju ikan muda. Ini biasanya dikatakan merupakan proses yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada tahap ini kemungkinan untuk timbulnya kematian sangat besar. Maka kadang jumlah larva yang berhasil untuk berubah menjadi ikan muda itu tidak terlalu banyak. Ikan dewasa. Pada ikan dewasa, terjadinya struktur tubuh yang dimilikinya jauh lebih kuat. Selain itu, banyak sekali organ yang bisa dikatakan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Salah satu ciri yang memiliki ikan dewasa adalah kemampuan untuk melakukan proses reproduksi. Faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Pisces? Baik, kita bahas ya. Ada faktor intrinsik atau faktor dari dalam, yaitu ada keturunan dari ikan atau spesies ikan, tingkat reproduksi, umur ikan, penyakit dan parasit, dan makanan. Selanjutnya ada faktor ekstrinsik. Faktor ini faktor dari luar. Ada ketersediaan makanan dan kompetisi, faktor fisik kimiawi perairan, suhu, salinitas, dan amonia. Baik, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat.